Elang Jawa sudah semakin menjadi langka karena habitatnya berkurang. Padahal dalam cerita-cerita tanah Jawa, kita meyakini elang sebagai simbol Garuda yang kemudian kita adopsi sebagai lambang negara Indonesia. Tapi karena perdagangan liar, karena perburuan dan habitatnya yang juga semakin berkurang, membuat elang Jawa terancam punah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Ada yang bisa dibantu Bu? Pengen main nih Pak ke Pusat Suaka? Enggak, siap. Diisi dulu Bu, daftar Baik, Bu ya. baik ya. Pusat Suaka Satwa Elang Jawa ya Pak ya. Oke. Ya, Siap. terima kasih ya Ya, Pak ya. sama-sama, Ibu. Mari. Mangga. Elang Jawa masuk dalam kategori satwa yang dilindungi karena keberadaannya sudah semakin punah di alam. Artinya tidak boleh ada yang memperjualbelikan ataupun memburu elang Jawa. Agar elang Jawa tidak punah, cara terbaik adalah dengan melindungi habitatnya. Di Jawa Barat, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah habitat endemik burung ini.
mengetahui lebih jauh tentang Pusat Suaka Satwa Elang Jawa, kita akan ketemu dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan nggak mungkin kita kemari tanpa bincang-bincang dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu Kang Ahmad Munawir, yang menguasai menjadi penanggung jawab dari seluruh lokasi dengan luas 87.000 hektar ini. Assalamualaikum Kang Munawir. Waalaikumsalam Teh Kori. Kita ngobrol-ngobrol ya Kang ya? Iya. Tapi sebelum itu kita pastikan kita sudah prokes dan sudah vaksin dan sudah antigen menuju kemari. Lengkap. Jadi mohon izin untuk kita copot ya maskernya. Mangga. Ya, saya dengar Kang Munawir ini sudah malang melintang di dunia konservasi dan ini bukan balai Taman Nasional pertama nih yang dimana Kang Munawir pernah berada. Boleh diceritakan sedikit Kang dari mana, udah pernah kemana aja di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Jadi saya pertama masuk di dunia konservasi di tahun 1999. Itu di tugas pertama saya di Taman Nasional Siberut, itu di Sumatera Barat. Itu di pulau lagi, di kepulauan. Kurang lebih 12 jam naik kapal laut lah, kapal kayu. Menuju pulau tersebut. Saya 11 tahun tugas di situ. Kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan di Jakarta selama 5 tahun. Kemudian juga pindah lagi ke perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. 2 tahun, tetap di konservasi juga. 2 tahun, kemudian ditugaskan kembali di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. 2 tahun juga, dan di sini, di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hari ini juga sudah 2 tahun saya bertugas di sini. Itulah perjalanannya, kurang lebih 23 tahunan lah sudah. Wah, luar biasa. Bekerja di konservasi. Luar biasa. Tapi ini yang pertama yang menangani elang atau burung yang hampir punah atau gimana? Atau ada wilayah lain di mana Kang Munawir pernah menangani yang burung juga gitu? Baik, jadi sebelum bicara tentang burung elang yang ada di sini, sedikit saya ingin sampaikan kepada teman-teman sahabat konservasi bahwa Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini luasnya adalah 87.699 hektar. Nah, itu berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi berada di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak itu berada di Provinsi Banten. Nah, begitu luasnya cakupan wilayah kerja kami ini. Nah, terus apa sih sebenarnya yang menjadi tugas kami nih, pengelola kawasan konservasi khususnya Taman Nasional ini? Jadi tugas kami adalah memastikan bahwa kawasan seluas 87.000 tadi itu tetap berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu fungsi tata air, fungsi habitat berbagai macam satwa liar dan tumbuhan, fungsi untuk supporting kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu air, karena di sini kurang lebih tercatat 115 anak sungai dan sungai yang mengalir keluar dari kawasan untuk menuju ke Sukabumi, Bogor, dan Lebak, bahkan sampai di Tangerang, Jakarta. Jadi hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga kita kenal sebagai kawasan hutan tropis terluas yang tersisa di Pulau Jawa. Nah, sehingga penting sekali kita jaga, kita lestarikan untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Itu tentang Taman Nasional. Nah, hari ini, makasih nih sudah datang nih berkunjung ke Pusat Suaka Satwa Elang Jawa. Ini berada di Kabupaten Bogor, ya, salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional, di mana di sini kita melakukan rehabilitasi terhadap elang-elang, ya. Di sini kurang lebih ada 5 jenis elang yang biasa kita rehab, yaitu ada elang Jawa, ada elang ular bido, ada elang hitam, ada brontok, ada alap-alap, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tempat melakukan rehabilitasi. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ini yang pertama tugasnya untuk menangani burung? Ya, kalau dalam konteks rehabilitasi. Nah, di sini memang saya pertama bertanggung jawab untuk memastikan rehabilitasi terhadap jenis-jenis elang ini yang juga dikenal sebagai raptor, yang mana di sini kita beri perlakuan terhadap elang yang dulu dipelihara manusia itu
untuk kemudian dipersiapkan dikembalikan, dilepaskan kembali ke rumahnya, ke habitatnya. Nah, kita sekarang berada di tempat itu. Oke. Assalamualaikum. Pak Gur, gimana kabar? Pada hari ini ada tamu kah, Pak Gur? Siap, Pak. Gimana kegiatan di sini? Aman-aman aja, lancar? Aman, Pak. Bagus. Kang Munawir, dengar-dengar baru ada kelahiran baby baru nih Kang. Ya. Boleh diceritakan Kang? Ya, jadi sebenarnya kelahiran bayi elang Jawa pertama ya yang terjadi di Indonesia secara alami gitu ya tentunya itu di tahun 2020 sekitar bulan Juni ya di sini di PSSJ ini. Nah, itu memang kita pantau dari CCTV ya, kamera. Kita menggunakan teknologi untuk memastikan seperti apa perilaku reproduksinya ya, mulai dari bertelur, mengeram, sampai dia merawat anak. Nah, ini pasangan yang, ini yang betinanya ya, Dikta namanya, induk daripada yang dulu lahir pertama itu. Sekarang anaknya itu sudah berusia kurang lebih 1,5 tahun ya. Yang pertama Parama namanya. Nah, itu Parama juga diberikan nama oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan loh, Ibu Dr. Siti. Iya, luar biasa kan, karena memang ini menjadi sesuatu yang ya bagus lah buat kita untuk konservasi lah. Ini juga saat ini dia lagi bertelur lagi nih sebenarnya. Dia lagi bertelur, Cantik banget biru banget. Sedang mengerami, mudah-mudahan juga nanti lahir seperti Parama. Itu. Biasanya berapa lama nih Kang dia akan mengerami dari mulai telur? Mengeraminya berapa lama? Kalau menurut referensi sebenarnya di 47 sampai 49 hari. Nah, yang si Parama itu dulu kalau tidak salah 48 hari. Jadi mulai dari bertelur sampai dia menetas di kisaran 47-48 hari. Masa pengeramannya itu. Oke Kang, ada berapa elang Jawa yang terdata di Pusat Suaka ini Kang? Ya, di sini saat ini di Pusat Suaka Satwa Elang ini yang kita rawat, kita rehab ini kurang lebih 29 ekor. Oh, 29. Ya, terdiri dari elang Jawa, elang larbido, elang brontok, elang hitam. Banyaknya kurang lebih. Dan itu variasi, ada yang dirilis, masuk lagi. Bahkan menurut teman-teman kami yang ada di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, sebenarnya di sana pun masih ada menunggu untuk ke sini. Nah, cuma di sini kan harus dikosongkan dulu kandangnya, kita lepaskan baru bisa datang lagi. Jadi untuk saat ini ada 29 dan dalam waktu dekat ada 3 ekor lagi tuh yang datang dari Yogyakarta untuk ke sini. Oke, kapasitasnya sendiri di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa ini berapa maksimum? Kalau di kita tuh di angka 34 kalau nggak salah. Itu sudah maksimum ya? Sudah maksimum. Itu sudah benar-benar sudah tidak ada tempat lagi untuk sehingga ya kalau dilihat dari banyaknya yang masih ada di luar sana sebenarnya kurang. Tapi gimana kemampuan kita saat ini baru sampai di situ. Dan ini pun sebenarnya baru kita tambahin loh di tahun 2020 dengan adanya pembangunan SBSN ya, Surat Berharga Syariah Negara. Kita baru-baru menambahkan kurang lebih 8 apa 9 kandang itu. Itu sudah ditambahkan tapi di luar sana. Nah, memang sekali lagi perilaku masyarakat kita harus masyarakat harus diedukasi untuk tidak lagi sebenarnya memelihara, karena kalau dia masih memelihara maka memancing orang untuk berburu.
Kang, Kak, gimana? Siap, Bapak. Siap. Lagi ngapain? Biasa Pak, pembersihan kandang karantina ini Pak. Karena setiap hari dibersihin juga. Sekarang ada berapa? Ini ada 2 Bapak yang di sini. Elang apa aja nih sekarang yang ada di karantina? Ada elang berontok pasir gelap sama elang ular Bapak. Elang ular. Ular. Udah berapa lama di sini elangnya? Di sini udah hampir 2 bulan Bapak. Udah 2 bulan. Sehat ya? Kang Munawir tadi menyebutkan bahwa untuk merawat elang Jawa ini begitu mahalnya. Sebenarnya pertanyaan dasarnya kenapa sih harus elang? Kenapa elang yang harus kita rawat agar tidak punah? Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Kuri. Jadi gini, elang ini di alam ya, dia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai the top predator. Jadi di rantai makanan ya, pelajaran basic kita kan, mulai SD, SMP, bahkan di kuliah pun diajarkan bahwa ada sebuah sistem makanan di alam, rantai makanan biasa kita sebut. Nah, elang ini yang ada di pemuncak sebenarnya. Ngapain? Ini biasa Pak, urusan rutin. Nah, apa? Ini apa? Elang apa ini? Elang berontok Pak. Elang berontok. Nah, kalau baca. Oke Kang, katanya pusat suaka satwa ini menjadi rumah bagi satwa-satwa yang sempat dipelihara oleh orang pemelihara gitu ya Kang, ya di rumah-rumah di kota biasanya. Terus tahu-tahu biasanya ada penyitaan dan bagaimana ceritanya mereka sampai di sini terus diapain Kang? Ya, oke. Jadi ini tadi kita udah sampaikan ini pusat suaka satwa elang Jawa. Nah, di Indonesia hanya 2, setahu saya. Di sini 1 sama di Garut. Nah, proses di sini kan yang satwa masuk ke sini untuk direhabilitasi ada 2. 1 itu adalah penyerahan dari pemerintah sendiri, dari Balai KSDA Konservasi gitu ya. Bisa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat gitu. Itu hasil-hasil kadang hasil penegakan hukum gitu ya. Terus atau hasil penyerahan masyarakat ke KSDA. Dan yang kedua ada yang datang langsung masyarakatnya, kadang yang seputaran sini juga menyerahkan langsung elangnya. Nah, sesampai di sini sama petugas kami, elang itu kita periksa dulu. Tahap pertama ya, kita periksa kesehatannya, apakah dia mengidap penyakit atau penyakit yang berbahaya, misalnya bisa menular kepada satwa yang lain yang ada di sini, sehingga kita sangat perhatikan terhadap itu. Terus faktor fisik, apakah ada yang patah sayapnya atau bagaimana, kita periksa semua. Nah, setelah kita periksa, nanti kemungkinan tahap selanjutnya, kalau memang dia mengidap penyakit yang menular, maka dia akan diisolasi. Diisolasi ada tempatnya di sini. Tapi kalau misalnya dia sehat, dia tidak ada penyakit, maka dia masuk ke karantina. Nah, ada tadi di karantina seperti itu. Nah, setelah di karantina, maka di situ kita perlakukan, kebanyakan yang masuk sini kan sudah dengan manusia ya. Sehingga sudah di tangan manusia dulu sebelumnya ya. Jadi perilakunya itu sangat buruk. Perilakunya Seperti sangat apa? buruk. Seperti Satu, misalnya buruk? dia tidak takut dengan manusia. Padahal kan di alam dia harus takut sama manusia. Terus makannya pun tidak bisa makan lagi yang hidup gitu ya. Sementara dia tidak bisa berburu lagi ya Kang? Berburu lagi. Maka dia harus di treatment pertama kalau kadang dicincang dulu si dagingnya, disuapin gitu ya. Lama-lama nanti pelan-pelan sudah tidak dicincang tapi dimatikan saja, dia yang ambil sendiri. Lama-lama yang hidup dia buru sendiri. Jadi dan itu butuh proses. Nah, berapa lama Kang dari mulai katakanlah baru datang ya sampai bisa dilepas? Bervariasi karena tergantung daripada si satwanya. Kalau semakin lama dia dengan manusia, maka proses itu akan semakin lama merubah perilaku buruknya menjadi itu. Tapi kalau misalnya apalagi kalau dia dari kecil ya dirawat sama manusia, itu biasanya cenderung lama gitu. Udah hilang ya kemampuan dia untuk berburu, sangat-sangat cari buruk makan lah sendiri. pokoknya itu, sehingga
Dan kita kan di sini tujuan akhirnya adalah dilepaskan kembali ke alam, ke habitatnya. Nah, lanjut tadi, kalau sudah melalui misalnya hasil penilaian kita nih, karantina bagus, perilakunya sudah mulai bagus, terbang juga sudah mulai pelan-pelan memperbaiki cara terbangnya dari tenggeran, dari lantai ke tenggeran kan ada step-stepnya di dalam kandang itu ya, kandang karantina. Nah, kalau misalnya kita nilai sudah bagus dengan kriteria-kriteria itu, maka kita pindahkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu kandang pelatihan namanya. Nah, ini yang di belakang kita itu kandang pelatihan. Ya, nah kandangnya seperti itu, cukup besar, 22 meter kali 15 kali 16 meter. Jadi si elang itu bisa melakukan aktivitas di dalam. Jadi ini semi wide lah sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Tapi masih diberi makan di situ ya, kalau udah sampai di situ, pasti kita pastikan yang sudah dikasih pasti yang pakan sudah hidup. Ya, di sini kan kita dua jenis pakan umum kita kasih, yaitu tikus, ya, sama marmut, gitu, yang hidup, yang hidup. Jadi dia akan belajar untuk berburu, dia akan belajar untuk terbang soaring di dalam situ. Dia bisa dia terbang mutar di dalam situ bisa. Dia akan belajar untuk di mana dia memakan mangsanya, apakah di tanah atau dibawa ke tenggeran yang. Nah, di sini pun kami sudah membuat semacam apa namanya kriteria indikator untuk menilai apakah dia sudah layak untuk dirilis, dilepas liarkan ke alam. Nah, di sini tahap yang paling penting itu justru di sini sebenarnya dari sekian banyak tahapan tadi. Nah, di sini. Nah, kalau kita nilai ini sudah layak ini, perilaku terbangnya sudah bagus, dia dengan manusia sudah takut, gitu ya. Terus berburunya sudah bagus, maka sudah saatnya kita cari tempat di hutan sana, habitatnya itu ya memang yang paling penting adalah memastikan bahwa elang ini adalah elang dari sini. Memang sih dia endemik Pulau Jawa ya. Nah, tetapi kan kalau memang dia dari Jawa Timur, maka kita lepaskan di Jawa Timur. Kalau dia tadinya diserahkan dari Jawa Tengah, setidak-tidaknya kita kembalikan Jawa Tengah. Kalau seputaran Gunung Halimun, maka Gunung Halimun. Nah, begitu. Jadi, satu pertanyaan terakhir, saya pengen tahu, ada yang gagal nggak, Kang? Misalnya dia sudah dilepaskan, terus somehow mungkin dia sendiri kurang bisa mencari makan ya di luar, terus sehingga dia kembali ke kandangnya atau gimana, atau ada nggak kemungkinan itu? Pernah sebelum saya di sini ada informasi seperti itu, karena memang kita belum membuat yang tadi standarisasi untuk penilaian kesiapan rilis. Makanya mungkin ya waktu itu tidak terlalu diperhatikan masalah misalnya takut nggak dengan dia manusia, gitu ya. Terus kemampuan dia berburu seperti apa. Nah, kalau sekarang kan sudah ada tuh, kita nilai, ada nilai, ada bobot, ada skor, ada nilai sama ada total gitu. Jadi apabila sudah dinilai totalnya sedemikian tertentu, itu dinyatakan sudah siap. Artinya mudah-mudahan. Nah, saya sudah 2 tahun di sini dan alhamdulillah dengan kegiatan yang kita lakukan seperti ini semua sampai hari ini berhasil dengan baik. Kondisi hutan di sini sudah sangat kondusif untuk elang Jawa. Ya, Mbak Kori, di sini hutan kita di Taman Nasional ini sangat bagus, cocok untuk perkembangbiakan daripada si elang Jawa itu sendiri. Jadi di tahun 2020 sebenarnya kami telah melakukan kajian ya menggunakan teknologi namanya maksimum entropi. Jadi luas Taman Nasional ini kan sebagaimana yang saya sebutkan tadi 87.699 hektar. Nah, setelah kami kaji dari 87.000 itu
ada kurang lebih 34.000 sekian. Ya memang habitat yang sangat cocok, layak untuk elang Jawa itu. Semua skala keseluruhan hutan kita bagus, namun yang paling sesuai dengan kaidah-kaidahnya di angka kurang lebih 34.000 hektar. Apa bedanya 34 dari 87.000 itu? Karena ada kan tipe-tipe habitat yang disukai, dan tidak semua hutan itu burung ini bisa ada di situ, karena dari ketinggian, kelerengan gitu, terus dekat dari perkampungan dan lain-lain. Jadi kita kaji, dipilah-pilah mana nih yang paling pas di ketinggian berapa sampai ketinggian berapa, gitu. Yeah. Tapi masih ada yang berburu, masih ada masyarakat yang memburu gitu? Alhamdulillah sampai saat ini sudah sangat, belum pernah lagi, saya sudah 2 tahun di sini ya, belum pernah mendengarkan ada informasi pemburu, tetapi sebelumnya dulu ya di tahun-tahun 80-an atau 90-an sering kita dapat informasi ada aktivitas pemburuan elang Jawa ini untuk diperdagangkan. Senang banget tahu bahwa itu sudah berhenti sekarang. Tapi gimana cara mencegahnya? Ya, alhamdulillah sebenarnya kita kita ajak yang kita kenal yang biasa melakukan itu, kita berikan informasi, penyadartahuan fungsi-fungsi daripada si elang ini, baik di habitat alaminya kan pasti dia punya fungsi untuk kepentingan manusia, kepentingan kita semua, selain untuk kepentingan alam itu sendiri. Nah, kita berikan penyadartahuan ke masyarakat bahwa janganlah melakukan itu. Nah, kalau karena itu kan juga kalau dari sisi harga sangat tidak terlalu inilah ya. Nah, sementara fungsi di alamnya sangat tinggi, sehingga ini juga kan sudah sangat jarang ya, sehingga dilindungi, sehingga alhamdulillah masyarakat mau menerima, dan bahkan mereka menjadi bagian kita bersama-sama menjaga alam ini, termasuk elang Jawa itu. Itu luar biasa bagaimana mengubah pemburu menjadi mantan ya. Kami dengar-dengar Bapak sudah ada nih di dalam tim Bapak yang mantan pemburu ya. Ada 2 orang ya yang sudah alhamdulillah sudah kurang lebih 8 tahun sama 6 tahun bergabung sama kita. Yang dulunya ikut sama orang tuanya berburu, sekarang mereka justru menjadi pelestari elang itu sendiri. Iya. Kenalan dong Pak, mau dong? Boleh. Nanti saya panggilkan. Itu Pak Deden sama Pak Yopi. Ini nah itu 2. Ini. Salam akang-akang. Nih Mbak Kori, teman saya nih, ini Kang Yopi. Nanti kenal lebih jauh ya, tanya-tanya. Ini Kang Deden juga, nanti silakan ditanya-tanya. Nah, mereka dulu ini sering ikut sama orang tuanya berburu. Tapi sekarang mereka bersama-sama kami di sini menjaga elang. Iya. Nanti kita ngobrol ya Kang ya. Ya. Kang Yopi, Waalaikumsalam Mbak. Kang Deden. Kita ada di kandang edukasi, katanya ya. Edukasi ya. Dan kita wajib pakai masker di sini? Harus gitu. Harus. Kenapa? Soalnya kan kalau misalkan kita nggak pakai masker, takutnya ada penyakit dari satwa ke kita, dari kita juga ke satwa gitu. Jadi kita diwajibkan harus pakai masker. Bisa. Makanya kita ngikutin SOP di sini Mbak. Siap. Coba punten Kang, diceritain tentang kandang edukasi ini. Nah, kandang edukasi ini adalah salah satu kandang yang bisa dikunjungi oleh pengunjung Mbak. Jadi di sini elang-elang yang tidak bisa dilepas liarkan, kayak elang-elang yang cacat, terus perilakunya nggak berubah, kita taruh di sini gitu. Perilaku nggak berubah tuh artinya galak? Artinya galak, terus dia masih tergantung pada manusia Mbak, kayak gitu. Nah kemarin Kang Munawir kan bilang katanya Kang Deden sama Kang Yopi ini punya cerita panjang nih tentang elang dari kecil nih. Iya Mbak. Kumaha diceritain dong. Ya dulu saya umur 14 tahun sering diajak ke hutan sama bapak saya. Hutan sini juga kan? Iya, masih di Gunung Salak. Sih ngambil buah canar gitu untuk dijual gitu. Terus ngambil burung sama elang juga gitu. Kayak gini elangnya, segede gini yang diambil. Yang diambil anakannya sebenarnya Mbak. Anakannya. Nah kan anakannya itu kan dia belum bisa terbang, jadi kita ambil langsung dari sarangnya gitu Mbak. Kalau di jumlah berapa banyak waktu itu pernah sempet? Jual berapa? Banyak sebenarnya Mbak, nggak kita hitung sih sebenarnya gitu. Ada 10-20 gitu semasa dulu? Ada. Semoga kan elangnya juga campur, bukan elang
Jawa aja, Oh, Pak. oke, Sebenarnya ada oke. elang brontok, elang ular, pokoknya jenis elang kita ambil sebenarnya dulu. Dan itu ada penadahnya tuh ya. Ada. Ada. Iya. Jadi pas diantar tuh masih pakai atau gimana? Bentukan anak burung gitu. Anak aja itu masih putih bulunya, Mbak. Iya, masih putih yang kecil itu. Kalau yang percis kayak anak bebek kayak gitu. Oh, oke. Iya, nah. Terus Kita rawat gitu. Terus kalau misalkan ada penadahnya ya udah kita jual kayak gitu, Mbak. boleh tahu nggak berapa dulu harganya? Dulu harganya 25.000. Oh, 25.000. Iya. murah banget untuk Masih fungsi murah. mereka yang sangat penting ya. heeh. Heeh. Tapi gimana ceritanya sampai bisa bergabung ke Taman Nasional sekarang justru udah sangat sangat konservasi sekarang mah beda Iya. nggak berburu lagi. Heeh. Dulu saya ketemu sama Yayasan Telapak, itu Ya. pengamatan tentang elang. Ya, elang Jawa khususnya Elang gitu. Jawa gitu di sarang. Setelah itu saya Kasih tahu lah tahu kalau elang ini dilindungi Nggak gitu. boleh, Oke. Iya, kayak gitu. nggak boleh ini. Lalu saya setelah ketemu orang Telapak, saya bekerja di Yayasan IR. Yayasan IA itu kayak kukang. Ya, Oke. selama 3 Iya, tahun. jadi kiper kukang selama 3 Iya, tahun. Iya. Setelah itu selama 3 tahun di itu saya langsung ditarik ke dulunya ini kan Suakalang ya. Iya, Iya, iya. waktu tahun 2007 Ya, itu. saya punya kenalan di Suakalang. Saya ditarik, mau nggak katanya. Tawarin Kiper. gitu ya. Iya, Oke. jadi Kiper satwa di Iya, sini. kiper satwa. Dan sekarang berarti Kang Deden udah berapa tahun tuh? di sini udah sini? 8 tahun. 8 tahun. Oke, Kang Yofi Kalau saya sih udah 6 tahun 6 tahun. yang ngebantu ya. Tapi pekerja. keluarga dan ini masih di sini, maksudnya orang memang bener warga lokal ya? Ya, warga lokal Iya, sini iya. kita. Kang Deden sama Kang Yofi, saya pengen tahu. Ini kan waktu pengamatan kita kan kita tadi ngelihat ada sarangnya yang Ya. dibuat, Ya. yang mungkin dulu buatan manusia masih sedikit terus ditambah-tambahin gitu ya sama dia ya? Atau Iya, iya, gimana? iya. Sebenarnya kita bikin dulu tuh pernah bikin sarang-sarangan dari dedaunan. Nah, dedaunan ini dilapisi sama injuk, Mbak. Injuk sama daun pinus. Nah, Oke. biar tetapan bawahnya lebih hangat gitu. Iya, Nah, iya, iya. kayak gitu. Oke. Tapi berasal dari pengalamannya Kang Deden sama Kang Yopi nih, kalau pengamatan di kandang mah gampang karena kan udah tahu iya, di mana. nah. Kalau di alam gimana? Mencari tahu di mana ada sarangnya? Oh, gitu. Sebenarnya sih kita kalau misalkan nyari sarang itu di bulan-bulan ada musim kawinnya dulu, Mbak. Oh, oke. Di musim kawin tertentu. Pertama sih dari bulan Januari sampai Agustus. Nah, kita dari Januari udah mulai setar nih. Kalau misalkan kita mau nyari sarang di mana aja ada sarang yang aktif dan yang enggak kayak gitu. Nah, pertamanya kita monitoring, kita lihat nih dari pergerakan si induk elangnya ini kemana nih dia terbang kayak gitu, Mbak. Oke, tahu tuh ya maksudnya Nah, dia iya. seringnya ke situ gitu ya. Dia seringnya ke situ hingga ke situ curiga gitu kayak oke. gitu, Mbak. Terus ngeceknya naik. Iya. Ya. Naik. Oke. Naik sendiri Apa kita ke atas indikator pohon. pohon yang menjadi tempat biasanya ada sarang tuh apa? Harus seperti apa pohonnya? Nah, pohonnya itu yang pasti pohonnya tegak. Heeh. Dan kokoh. Iya. Terus kalau kayak silang Jawa itu dia pasti terpisah di antara pohon lainnya, Mbak. Jadi artinya berjulang satu, dia terpisah di antara pohon lainnya yang lainnya. nunggal. Nunggal Istilahnya kayak ya. gitu, heeh. Oh, oke. Dan biasanya tuh dia tuh di lembah di atas sungainya kayak gitu, Mbak. Dekat dengan air. Dekat dengan air kayak Oh, gitu. tapi rimbun. rimbun Rimbun, tetap ya? rimbun. Oh, oke. Dan itu artinya kalau ada dia berputar-putar atau pergerakan yang dekat situ, kita curiga bahwa dia Nah, oke. bikin sarang di situ. Ya, dan dari suara juga gitu ya. Ya, dari suara. Soalnya kan Gimana kalau kalau sarang misalkan dari- elang lagi breeding udah pasti dia bunyi. Iya. Iya, apalagi kalau misalkan dia ngelihat kita manusia gitu, udah pasti dia bersuara, dia akan terganggu. bersuara. Oh, dia ketika dia terganggu dia bersuara. Dia Jadi bersuara. justru kita tahu di mana. Nah, kayak Iya, gitu. oke. Udah pasti kayak gitu. Nah, untuk perilaku jantan betinanya kumaha Kang Deden? Kumaha? Nah, pertama sih kalau misalkan yang betina ini udah pasti dia ngurus sarang. Nah, Oke. sama yang jantannya ini dia istilahnya nyari makan buat si betina itu. Oh, Sementara si oke. betina ngerami telur, si jantan nyari pakan gitu. Ntar yang ngasih pakan ke si betina itu. Oke, jadi dia nemu ular gitu ya, dia Ular, nemu tupai anak gitu. tupai gitu ya. Iya, burung. Dia feeding ya, dia Iya. kasih makan tuh Dia ke kasih si- makan ke si betina ini. itu kayak gitu. Oke. Kerja sama yang luar biasa. Iya.
Dari Pusat Suaka, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kita lindungi elang Jawa, kita lindungi habitatnya.